Kisah si Pitung. Dahulu kala, lahir seorang anak yang diberi nama Salikun atau biasa dipanggil si Pitung yang artinya penolong. Si Pitung rajin dan juga baik hati. Ia mempunyai 3 sahabat yang bernama Jiih, Dul, dan Rais. Sudah lama si Pitung giat belajar mengaji dan silat dengan Haji Naipin, seorang ulama yang berada di kampungnya. Ia diberi jimat dan golok untuk bekalnya nanti. Suatu hari, babehnya meminta tolong si Pitung untuk menjual kambingnya ke pasar. Perasaan si Pitung tidak enak. Ia merasa diikuti selama perjalanan ke pasar. Sesampainya di pasar, si Pitung pun langsung menjual kambingnya. Di abad yang ke-19, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Banyak masyarakat yang hartanya diambil oleh Belanda dan dikuasai oleh tuan tanah. Melihat hal itu, si Pitung berniat untuk menolong masyarakat. Si Pitung memulai aksinya bersama para sahabatnya dengan merampok rumah Scott Heine yang sedang kosong. Scott mendapat kabar rumahnya dirampok tanpa mengetahui pelakunya. Setelah semakin banyak kejadian, identitas si Pitung dan kawan-kawan mulai tersebar. Scott memerintahkan untuk menangkap si Pitung dan kawan-kawannya. Suatu hari, tentara Belanda berhasil menemukan persembunyian kawan-kawannya dan langsung menembaknya. Mereka tewas di tangan tentara Belanda. Si Pitung pun ditemukan oleh tentara Belanda dan langsung ditembak. Namun ternyata si Pitung memiliki ilmu kebal. Tidak satu pun peluru berhasil menembus tubuh si Pitung. Scott mendapat kabar tentang bagaimana cara mengalahkan si Pitung. Scott pun memanggil Haji Naipin untuk menanyakan kelemahan si Pitung. Karena didesak, Haji Naipin pun membocorkan rahasianya. Scott bergegas berangkat untuk menjebak si Pitung di kuburan Cina di daerah Tomang. Terlihat dari kejauhan, si Pitung tengah bertapa. Si Pitung merasa tidak enak, seperti ada yang memperhatikannya. Ternyata dugaannya benar. Scott dan pasukannya mengepung si Pitung dan menyuruhnya untuk menyerahkan dirinya. Namun setelah si Pitung tidak takut dan tetap melawan Scott beserta pasukannya. Salah satu pasukan Scott melepaskan tembakan ke arah kaki si Pitung. Tapi si Pitung tetap kuat dan berdiri untuk melawan. Karena sudah marah, Scott pun menembak peluru emas yang diolesi minyak babi ke arah perut si Pitung. Si Pitung jatuh dan mengeluarkan banyak darah. Ia sempat melawan, namun apa boleh buat, pasukan Scott terus menembak ke arah si Pitung. Dan tidak lama, ajal pun menjemput si Pitung. Lalu, jenazah si Pitung dikubur dengan dipotong menjadi 2 bagian dan dikubur dengan jarak yang jauh. Kuburan si Pitung dijaga ketat selama 14 hari. Karena ada firasat kalau tidak dijaga, jasadnya akan bangkit kembali. Dan itulah akhir dari cerita rakyat si Pitung.